Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuri Jawahari, salah seorang mahasiswa dari jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang IDS, Firewall, dan Honeypot, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keamanan jaringan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu di IDS. IDS ini merupakan singkatan dari Intrusion Detection System, di mana kali ini saya akan menjelaskan 5 topik, yaitu definisi, cara kerja, jenis-jenis, manfaat, dan komponen dari IDS itu sendiri. Yang pertama adalah definisi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan gambar umum dari IDS. IDS atau Intrusion Detection System merupakan sebuah sistem yang dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan pada sebuah sistem atau jaringan. Jika ditemukan aktivitas yang mencurigakan pada trafik jaringan, maka IDS akan memberikan sebuah peringatan terhadap sistem atau administrator jaringan dan melakukan analisis dan mencari bukti dari percobaan penyusupan. IDS adalah sebuah sistem yang memonitor trafik jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Jika aktivitas mencurigakan tersebut ditemukan, IDS akan melaporkannya dalam bentuk peringatan ataupun warning. Dengan kata lain, IDS bisa dibilang sebagai perangkat lunak pemindai sistem atau jaringan guna terhindar dari kegiatan yang melanggar kebijakan. Secara teknis, IDS pada dasarnya dibuat untuk mendeteksi upaya-upaya serangan cyber. Sistem ini tidak memiliki fungsi merespon atau memblokir upaya serangan tersebut. Segala bentuk aktivitas berbahaya biasanya dilaporkan ke pihak administrator atau diteruskan ke Security Information and Event Management atau SIEM. Secara terpusat, saya akan mengintegrasikan output dari sejumlah sumber sekaligus memfilter setiap aktivitas. Selanjutnya adalah cara kerja dari IDS. Ada 3 cara kerja dari IDS. Yang pertama, pencocokan network traffic. Seperti halnya dengan apa yang dilakukan beberapa antivirus, IDS akan melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang berisi cara-cara serangan dan penyusupan yang sering dilakukan penyerang. Sama seperti antivirus, cara ini juga membutuhkan pembaruan terhadap basis data signature dari IDS yang bersangkutan. Yang kedua ada mendeteksi anomali, yang disebut sebagai anomaly based IDS. Jenis ini melibatkan pola lalu lintas yang mungkin sebuah serangan yang sedang dilakukan oleh penyerang. Umumnya metode ini menggunakan teknik statistik untuk membandingkan lalu lintas yang sedang dianalisis dengan lalu lintas normal yang biasa terjadi. Metode ini menawarkan kelebihan dibandingkan dengan signature based IDS, yakni dapat mendeteksi bentuk serangan yang baru dan belum terdapat di dalam basis data signature based IDS. Cara kerja yang ketiga yaitu memantau berkas-berkas sistem operasi, yakni dengan cara melihat apakah ada percobaan untuk mengubah berkas sistem operasi, terutamanya berkas log. Metode ini sering diimplementasikan dalam HIDS. Selain melakukan pemindaian terhadap log, sistem untuk melakukan apakah ada aktivitas mencurigakan atau tidak. Selanjutnya ada jenis-jenis dari IDS. Yang pertama ada Network Intrusion Detection System atau disingkat IINDS. Merupakan pengawasan trafik yang ditempatkan di sebuah titik strategis mencakup semua host dalam jaringan. Seluruh lalu lintas yang menuju atau berasal dari jaringan akan dianalisis untuk memastikan apakah ada percobaan penyusupan dalam sistem jaringan, karena mencakup semua trafik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kecepatan akses jaringan. Yang kedua ada Host Intrusion Detection System atau disingkat HIDS. Adalah jenis yang berjalan pada independent host untuk melakukan pengawasan paket dari dalam maupun luar pada satu alat saja. Jika HIDS mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan, maka administrator secara otomatis menerima sebuah peringatan. Yang ketiga ada Protocol Based Intrusion Detection System atau PIDS. Merupakan jenis IDS untuk memindai setiap paket data yang dikirim lewat HTTP atau HTTPS. Sistem seperti ini umumnya dimanfaatkan untuk memberikan proteksi lebih pada server web. Selain itu, PIDS juga melakukan pengawasan terhadap trafik yang mengalir antara online resource dan perangkat pengguna. Yang keempat ada Application Protocol Based Intrusion Detection System atau APDS. Adalah jenis IDS yang ditempatkan langsung dalam sekumpulan server.
IPDS mampu mengidentifikasi akses ilegal dengan cara memantau trafik pada protokol khusus aplikasi, termasuk ketika mengakses protokol SQL. Yang terakhir ada Hybrid Intrusion Detection System, yang mana digunakan untuk mendeteksi berbagai intrusi secara menyeluruh. Selanjutnya ada manfaat dari IDS. Yang pertama ada mendeteksi ancaman keamanan, yang mana mendeteksi aktivitas mencurigakan atau ancaman keamanan pada jaringan atau sistem komputer, seperti DDoS, virus, malware, atau serangan phishing. Yang kedua ada mencegah kerugian uang. Yang ketiga ada mengurangi resiko keamanan. Yang keempat yaitu mempercepat respon terhadap serangan. Yang kelima menjaga kepatuhan regulasi. Dan yang terakhir ada meningkatkan efisiensi operasional. Materi terakhir tentang IDS yaitu komponen-komponen di dalam IDS. Yang pertama ada teknologi deteksi. Dalam teknologi deteksi ini terdapat 3 komponen lagi. Yang pertama ada sensor. Sensor adalah teknologi yang memantau lalu lintas. Tanpa sensor, IDS tidak dapat menjalankan fungsi pemantauannya. Sensor juga disebut motor atau probe. Yang kedua ada agen, yang mana komponen di dalam teknologi deteksi yaitu perangkat lunak yang diinstal di komputer Anda untuk memantau file dan memiliki tugas untuk melaporkan jika terjadi kesalahan. Dan terakhir ada kolektor, yang mana komponen dalam teknologi deteksi yaitu memiliki peran yang mirip dengan agen. Bedanya, kolektor ini tidak bisa mengambil keputusan. Kolektor hanya dapat membuat laporan. Selanjutnya komponen yang kedua di dalam IDS yaitu analisis data. Kegiatan analisis data mayoritas data di sini dilakukan lapis demi lapis dan terkadang disimpan di pusat data atau server. Analisis ini dilakukan menggunakan pusat data dengan kebijakan deteksi yang ditentukan. Di sana, identitas penyerang, deskripsi, dan hal-hal penting lainnya tersedia dan diparameterisasi. Terakhir, komponen dari IDS ada GUI atau Graphical User Interface atau manajemen konfigurasi, di mana selalu ada semacam konsol yang berfungsi sebagai alat kontrol dan komunikasi antara pengguna dan mesin. Jika perangkat ini adalah user interface, operator IDS juga dapat digunakan. Di sini operator dapat menjalankan perintah atau melakukan pengaturan. Setiap komponen ditugaskan sesuai dengan jenis dan fungsinya, dan selama operasi komponen ini terintegrasi ke dalam sistem secara keseluruhan. Selanjutnya materi tentang firewall. Di sini saya mau mengambil 5 topik juga sama seperti IDS, yaitu definisi, cara kerja, jenis-jenis, manfaat, dan komponen. Pertama, definisi. Firewall adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer dari serangan dan ancaman keamanan di internet atau jaringan lainnya. Firewall dapat melindungi jaringan dari serangan seperti serangan malware, serangan DOS atau denial of service, serangan phishing, dan serangan lainnya yang dapat membahayakan sistem atau data pada jaringan. Sederhananya, pengertian firewall sendiri adalah perangkat keamanan jaringan yang memantau dan menyaring lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan atau security rules yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, firewall merupakan perangkat lunak yang diinstal di dalam komputer dan digunakan untuk meningkatkan proteksi keamanan perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Firewall sering diibaratkan sebagai tembok api yang bertugas sebagai pos keamanan jaringan yang mencegah akses tidak sah untuk masuk ke dalam jaringan pribadi. Dengan cara kerja dari firewall. Setelah mempelajari pengertiannya, penting juga untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari firewall itu sendiri. Ada 3 metode yang digunakan untuk cara kerja dari firewall itu. Yang pertama adalah filterisasi paket. Pada metode ini, firewall akan bekerja dengan cara memeriksa setiap paket yang masuk dan kemudian mencocokkan dengan regulasi yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua adalah layanan proxy, di mana firewall bekerja tepat di antara penghubung sistem dan jaringan dan bertugas memeriksa paket yang saling bertukar melalui jaringan. Yang ketiga ataupun cara kerja yang terakhir yaitu stateful inspection, yang mana stateful inspection memungkinkan firewall untuk memeriksa dan menelusuri histori pada paket. Setiap paket yang diterima akan diperiksa dalam database paket. Jika paket dinilai mengandung ancaman, maka paket akan langsung ditolak. Selanjutnya ada jenis-jenis dari firewall. Yang pertama ada hardware firewall, yaitu perangkat keras yang terdapat dalam sistem jaringan seperti router. Yang kedua ada software firewall, diciptakan dalam bentuk aplikasi terpisah maupun sebagai fitur tambahan dari antivirus. Yang ketiga ada packet filtering firewall, yang mana
Firewall yang cara kerja menyaring paket yang akan masuk ke sistem. Yang keempat ada Circuit Level Gateway, yaitu jenis firewall yang bekerja di session layer ketiga dari OSI model. Secara umum, fungsi Circuit Level Gateway adalah memastikan setiap koneksi dan session yang melewati TCP telah aman ataupun Transmission Control Protocol. Yang kelima ada Stateful Inspection Firewall, yaitu firewall yang bisa melacak asal paket yang melewati TCP serta membuka isi paket tersebut. Yang keenam ada Proxy Firewall, yaitu perantara komputer dan server yang berkomunikasi melalui jaringan internet. Yang ketujuh ada Next Generation Firewall, itu perangkat keamanan yang menggabungkan berbagai fungsi dari jenis-jenis firewall yang lain. Dan yang terakhir ada Cloud Firewall yang menawarkan perlindungan jaringan dan transaksi data berbasis cloud. Layaknya teknologi cloud base lain, ia dikelola oleh penyedia eksternal. Sebenarnya ada manfaat dari penggunaan firewall. Yang pertama ada komputer menjadi lebih aman. Yang kedua, website bersih dari ancaman berbahaya. Yang ketiga, menghindari kerugian akibat pencurian data. Dan yang terakhir, mencegah akses konten berbahaya. Sebenarnya ada komponen dari firewall. Ini materi terakhir dari firewall itu sendiri. Yang pertama ada packet filter, yang mana komponen ini bekerja dengan memeriksa paket data yang masuk dan keluar dari jaringan berdasarkan alamat IP, port, dan protokol yang digunakan. Yang kedua ada proxy server. Komponen ini digunakan untuk menyaring dan meneruskan koneksi dari dan ke jaringan. Yang ketiga ada stateful inspection. Komponen ini memantau koneksi jaringan secara keseluruhan. Yang keempat ada application level gateway. Komponen ini memantau koneksi pada tingkat aplikasi untuk menerapkan kebijakan keamanan pada protokol dan layanan tertentu. Dan yang terakhir ada virtual private network, yang mana komponen ini digunakan untuk membuat koneksi aman antar jaringan yang berbeda melalui internet. Selanjutnya ada materi yang terakhir yaitu tentang honeypots. Di sini saya mengambil 3 topik, yaitu definisi, plus minus, dan jenis-jenis dari honeypots itu sendiri. Yang pertama ada definisi dari honeypots. Honeypots adalah sebuah teknik keamanan yang digunakan untuk menarik dan memantau serangan pada sistem atau jaringan komputer. Honeypots adalah sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk menyerupai sistem atau jaringan yang sebenarnya, tetapi sebenarnya dirancang untuk menarik peretas atau penyerang. Jadi seperti cloningan. Honeypots dapat berupa sistem atau jaringan yang terpisah atau dapat juga ditempatkan dalam jaringan produksi yang sebenarnya. Honeypots biasanya tidak digunakan untuk tujuan operasional dan tidak mengandung data penting atau rahasia. Sebaliknya, honeypots digunakan untuk menarik serangan dan ancaman keamanan sehingga dapat mempelajari teknik peretasan dan taktik yang digunakan oleh hacker ataupun penyerang. Materi yang selanjutnya yaitu plus minus atau kelebihan dan kekurangan dari honeypot. Yang pertama, kelebihan yaitu ada mendeteksi serangan, meningkatkan keamanan, melindungi data penting, dan pelatihan. Maksudnya sini yaitu honeypot dapat digunakan untuk melatih tim keamanan jaringan dalam menangani serangan keamanan, sehingga memperkuat tim keamanan dalam menghadapi serangan keamanan yang akan dilakukan oleh penyerang ataupun hacker. Sebenarnya ada kekurangan dari penggunaan dari honeypots itu. Yang pertama ada biaya yang sangat tinggi. Yang kedua ada kelemahan dari keamanan. Honeypots dapat memiliki kelemahan keamanan yang sama seperti sistem dan jaringan lainnya. Yang ketiga ada peningkatan jumlah serangan, dan yang keempat ada legalitas. Seharusnya penggunaan honeypots dapat melanggar hukum di beberapa negara ataupun wilayah. Yang terakhir materi dari honeypots yaitu jenis-jenis dari honeypots itu sendiri. Yang pertama ada high interaction honeypots. Jenis ini mensimulasikan lingkungan sistem yang lengkap sehingga peretas dapat memperoleh akses penuh ke sistem honeypots. Yang kedua ada medium interaction honeypots, memberikan simulasi sistem yang lebih terbatas dan lebih aman dari high interaction honeypots. Yang ketiga ada low interaction honeypots, yang mana mensimulasikan layanan atau protokol yang spesifik. Yang keempat ada pure honeypots, yang mana jenis ini digunakan untuk menangkap aktivitas peretas dan mengumpulkan data tanpa mempengaruhi jaringan sebenarnya. Yang kelima ada client honeypots, yang mana terletak di komputer klien dan digunakan untuk menangkap aktivitas malware dan serangan yang ditujukan kepada klien. Dan yang terakhir ada virtual honeypots, yang mana jenis ini berjalan pada lingkungan virtual yang terisolasi dan disimpan pada server fisik. Virtual honeypot sendiri memungkinkan administrator jaringan untuk memantau aktivitas peretas tanpa mempengaruhi sistem atau jaringan sebenarnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari IDS, firewall, dan honeypot dari saya. Semoga ini dapat memberikan sedikit
ilmu ataupun materi sedikit kepada para penonton. Sekian dari saya. Lillahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.